Baiklah, di saat ini kami dari kelompok 6 akan mewawancarai seorang pelaku UMKM yang memiliki nama brand Dormkiss yang produk jualannya yaitu pisang coklat. Ladies and gentlemen, Baik, untuk pertanyaan yang pertama, profil usahamu bergerak di bidang apa? Ya, profil usaha saya bergerak di bidang kuliner, terutama untuk snack ataupun cemilan ataupun manisan, dessert seperti itu. Dan pertanyaan kedua, produk atau jasa apa yang Anda tawarkan? Ya, di sini produk yang saya tawarkan berupa cemilan seperti yang saya bilang tadi karena ini kuliner. Jadi saya memilih produk pisang coklat. Nah, sekarang bagaimana cara melayani pelanggan Anda saat ini? Nah, untuk melayani pelanggan saya saat ini, biasanya saya memakai dua cara. Yang pertama itu ada cara offline. Cara offline ini di mana para pelanggan saya membeli produk saya secara offline tentunya, yaitu pembelian secara langsung, di mana mereka membeli pisang coklat ini langsung di rumah. Seperti itu. Dan cara yang kedua itu adalah cara online, di mana saya memanfaatkan teknologi ataupun media sosial dan saya memposting jualan saya di beberapa platform sehingga ada beberapa pelanggan yang membeli dagangan saya melalui online seperti itu. Oke, lalu bentuk pemasaran apa yang Anda gunakan di usaha Anda? Pemasaran saya yang saya gunakan seperti yang saya bilang tadi, karena ada dua cara, yang pertama online dan offline. Saya menggunakan strategi online untuk memposting jualan saya, seperti saya memakai platform Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Biasanya saya memposting jualan saya itu di story, seperti di IG ataupun di WhatsApp. Kemudian kalau di Facebook, biasanya saya menggunakan metode posting. Saya memposting produk saya di Facebook supaya beberapa calon pembeli dapat melihat postingan saya dan membeli jualan saya. Baik, sekarang ini saya ingin bertanya mengenai metode transaksi apa yang Anda gunakan untuk usaha Anda. Oke, jadi untuk metode transaksi yang saya gunakan dalam usaha saya itu ada beberapa transaksi, tunai ataupun non tunai. Yang pertama itu ada tunai, di mana biasa digunakan untuk pembelian offline. Kalau untuk non tunai biasa digunakan untuk pembelian secara online, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi seperti itu. Oke, baik. Sekarang kendala usaha dalam memanfaatkan teknologi digital. Pasti ada beberapa kendala dalam menggunakan digital. Nah, coba sebutkan. Oke, dalam menggunakan teknologi digital, khususnya dalam pemasaran produk saya memiliki beberapa masalah. Yang pertama itu masalah postingan. Karena saya menggunakan beberapa platform yang saya sebutkan tadi, seperti Facebook. Saya memiliki kendala di mana ketika saya memposting produk jualan saya, target pasarnya, kalau menurut teman-teman Facebook saya yang ada di platform itu, kebanyakan bukan target pasarnya saya. Jadi untuk menemukan calon pembeli atau target pasarnya saya perlu memposting itu di mana postingan itu dapat memungkinkan saya mendapatkan banyak calon pelanggan. Seperti misalnya grup FB untuk Tondano kuliner, karena saya berada di Tondano, jadi saya memposting postingan saya atau jualan saya itu di grup Tondano kuliner misalnya. Jadi ketika saya memposting itu saya harus memiliki persetujuan admin. Nah, untuk menunggu persetujuan admin itu biasanya menunggu untuk beberapa waktu atau waktu yang cukup panjang atau lama. Jadi itu menurut saya salah satu kendala yang saya dapatkan, dan saya rasa juga itu adalah kendala untuk orang lain atau penjual lain. Kemudian yaitu kesusahan gadget misalnya, karena HP yang saya gunakan kan untuk memposting, untuk merekam ataupun bahan mentah yang saya posting tentunya memerlukan visualisasi yang bagus. Nah, untuk itu menurut saya adalah suatu kendala karena saya belum memiliki fasilitas yang memadai untuk menunjang postingan atau visualisasi yang akan saya posting untuk menarik calon pelanggan, seperti itu. Baik, terima kasih.